Semuanya. Perkenalkan nama saya Siti Nurlia Kilmas, NIM 220401010004. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan uh, puas saya yang dimana di sini adalah bertema Smart Home untuk mata kuliahnya sendiri yaitu Internet of Things. Kita lanjut. Nah, di sini kenapa saya mengambil smart home? Yang pertama, dari latar belakang sendiri, rumah yang cerdas dan efisien merupakan salah satu tujuan utama penerapan IoT atau Internet of Things di lingkungan rumah tangga. Dengan mengintegrasikan berbagai perangkat rumah tangga dengan teknologi IoT, kita dapat meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi energi di rumah. Nah, memilih untuk penerapan IoT pada AC, lampu, CCTV, garasi, dan jendela adalah langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, untuk uraian dari beberapa komponen dari smart home tadi, itu yang pertama ada AC, di mana AC Smart AC ini atau AC pintar dilengkapi dengan sensor suhu dan kelembapan yang dapat memantau kondisi lingkungan di dalam rumah secara real time. Yang mana ini dengan menggunakan aplikasi pada smartphone ini, pengguna dapat mengontrol suhu AC dari jarak jauh dan mengatur jadwal operasi dan menerima notifikasi terkait pemeliharaan. Untuk manfaatnya sendiri, ini menjadi efisiensi energi dan juga kenyamanan dengan pengaturan suhu dari jarak jauh dan juga penghematan daya listrik. Yang kedua itu ada lampu, di mana penerapannya penerapannya menggunakan sensor gerak juga dan juga cahaya yang mengontrol pencahayaan secara otomatis serta dikendalikan melalui sistem atau asisten suara. Untuk manfaatnya sendiri, ini penghematan energi dan juga peningkatan kenyamanan dan keamanan yang dengan pencahayaan yang secara otomatis. Yang ketiga itu ada lampu, di mana untuk penerapannya sendiri itu dilengkapi dengan sensor gerak dan juga pengenalan uh, wajah dan notifikasi secara real time ke smartphone saat mendeteksi aktivitas mencurigakan. Untuk manfaatnya sendiri, ini sebagai keamanan yang meningkat dan juga pengawasan jarak jauh dan mencegah pencegahan kejahatan. Yang keempat itu adalah garasi, yang dimana penerapannya sendiri itu dikontrol melalui smartphone dan juga sensor yang mendeteksi status pintu garasi serta integrasi dengan suara asisten. Untuk manfaatnya sendiri, ini menjadi keamanan dengan notifikasi pintu terbuka, kenyamanan kontrol jarak jauh, dan sangat mengefisiensi waktu. Yang kelima itu ada jendela, di mana penerapan sendiri menggunakan sensor untuk mendeteksi cahaya, suhu, dan juga cuaca, di mana ini mengatur tirai dengan ventilasi secara otomatis. Untuk manfaatnya sendiri, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu menghemat efisiensi energi, kenyamanan suhu dan pencahayaan, serta keamanan dengan menutup otomatis saat cuaca buruk. Nah, dari uraian tadi, maka dibuatlah eh, rangkaian rangkaian smart home menggunakan Cisco Packet Tracker. Di mana langkah awalnya di sini kita butuh server, kita butuh switch, dan kita butuh R WRT300N sebagai wireless routernya. Di sini ada air condition atau AC, ada light, ada lampu, ada CCTV, ada garasi, dan juga ada jendela. Yang pertama, kita melakukan IP address di uh, setup routernya. Di sini kita atur IP-nya, yaitu IP address-nya 192.168
titik kosong titik satu dengan subnetnya sendiri ada 255, 255, 255 dan kosong. Ini harusnya kosong. Setelah itu kita ke wirelessnya. Di sini kita pilih network mode-nya adalah mix. Terus juga kita di SSID broadcast-nya kita enable. Masih pada wireless, di sini ada wireless security, yang di mana di sini kita memilih security mode-nya yaitu adalah PPA2 interface dan juga enkripsinya kita pilih AES dengan radio servernya yaitu kita masuk ID masukkan IP dari servernya yaitu 192.168.0.10 dengan share secretnya yaitu UAT. Nah, setelah lanjut pada router tadi, kita masuk untuk mengatur pada servernya. Jadi mana yang di sini kita lihat adalah triple A atau triple A. Kita masuk pada bagian service dan juga kita masukkan client name-nya. Client name-nya itu dari mana? Dari routernya tadi, IP dari routernya tadi. Terus untuk client name-nya kita pilih home, karena tadi kita udah ini home, dan juga client IP-nya itu dari routernya tadi, dan eh, secret key-nya itu adalah UAS. Setelah itu kita add, setelah itu pada bagian, nah ini kita mengatur IP dari eh, servernya, di mana IP-nya itu 192.168.0.10 dengan default gateway-nya itu 192.168.0.1. Nah, setelah mengatur pada triple A-nya, sekarang kita masuk ke pada IP-nya itu kita pilih service on. Nah, setelah pada service on, kita tes dulu nih apakah eh, server dengan router itu sudah tersambung atau belum. Nah, untuk cara cek paling mudahnya itu adalah kita dengan ping ke routernya. Sini kita lihat saya ping ke server sudah terhubung dan ping ke routernya juga sudah terhubung. Nah, selanjutnya kita masuk pada komponen yang ada. Kebanyakan di sini untuk mengatur IO config-nya itu semuanya sama, di mana di sini saya bikin contoh itu adalah jendela. Di sini kita pilih advance. Dan setelah di advance kita masuk ke network adapter, kita pilih yang PT IoT in M one way AC. Kita juga pilih di sini Bluetooth-nya built-in. Nah, selanjutnya pada IO config kita masuk pada config di wireless. Di sini kita masukkan SSID-nya sama seperti tadi yaitu home. Terus juga kita pilih autentifikasinya, kita pilih WPE2 dengan user ID-nya itu sesuaikan dengan eh, nama dari itemnya ya. Dari beberapa item tadi. Di sini kebetulan jendela, jadi saya pilih user ID-nya jendela dan juga passwordnya jendela. Begitu juga dengan gerbang, CCTV, terus lampu, bentar. Terus juga AC. Nah, setelah kita atur tadi, jadilah penampakan seperti ini. Namun ini belum 100% belum bisa dikonekkan. Nah, selanjutnya kita pilih, kita memasukkan satu device yang untuk mengontrol. Di sini saya pakai PC. Di sini kita atur dulu IP dari PC-nya, di mana IP dari PC sendiri saya atur itu ada di sini 192.168.0.5.
dengan default gateway-nya yaitu default gateway dari routernya 192.168.1.1. Terus saat itu, setelah itu kita cek dan sudah terhubung. Setelah terhubung, kita masuk pada registration server loginnya. Nah, di sini untuk selanjutnya kita masuk ke server. Di sini kita akan registration dulu. Nah, di sini kalau belum punya akun, kita bisa sign up now. Tapi kalau sudah punya, di kita langsung login. Nah, di sini contohnya karena saya belum punya, jadi saya bikin di sign up now, terus create dengan username dan passwordnya, yaitu dia. Selanjutnya kita login. Nah, pada halaman ini kita masuk ke condition. Nah, setelah masuk tadi, kita bisa atur pada item-item tadi untuk memasukkan eh, pada setting, di config, di setting, lalu kita masuk pada IoT server. Di situ kita masukkan, kita pilih remote server, dan juga kita masukkan server address-nya, di mana server address-nya itu adalah 192.168.0.10 dengan username-nya yaitu Lia dan password-nya juga Lia. Nah, di sini tuh kita bisa connect. Nah, kalau kita connect, it- kalau dia berhasil connected, kalau dia berhasil terkoneksi, maka ada muncul refresh seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke pada sensor gerak. Jadi, yang di smart home ini saya menggunakan sensor gerak yang dimana di sini kita atur dulu di mana seperti tadi di IO config-nya kita yang menjadi perbedaan di adapter networknya itu kita pilih yang PT IoT NM1 TFI. Terus juga kita atur pada Ethernetnya. Ethernetnya kita atur, kita masukkan IP address dari routernya dan jangan lupa port statusnya itu kita kasih on. Nah, selanjutnya dia akan muncul seperti ini. Kalau tadi kan dia belum muncul. Nah, sekarang setelah kita inputkan semua yang kayak tadi, yang untuk IoT di IoT servernya, dia akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk pada PC dan kita juga masuk pada untuk mengatur dari eh, item tadi. Jadi kita di sini memasukkan rule ya di mana ketika sensor itu dia mendeteksi ada gerakan, maka di situ nanti jendela itu contoh adalah jendela itu terbuka, tertutup. Kalau misalnya lampu dia terlalu terang, terus eh, terus kita mau redupin atau mati seperti itu. Di sini kita aturnya di sini. Untuk aturnya sendiri itu kita masuk pada condition dan juga add rule. Di sini yang pertama kita lakukan adalah buka jendela. Di mana kita kasih enable, terus kita bikin sensor gerak ketika on, dan ketika betul dia on, maka kita set jendela itu terbuka. Dan ketika sensor gerak itu tidak ada atau false, maka jendela itu tutup. Itu. Kita atur semuanya, ya, semuanya. Setelah itu tampilannya akan seperti ini dan tampilan dari akhir dari smartphone yang tadi akan seperti ini. Yang dimana nanti ketika
sensor gerak ini kita ada pergerakan, maka semua yang di sini akan ada hidup atau menyala gitu. Ada videonya contohnya seperti ini. Nah, ketika ada pergerakan, maka dia akan terbuka. Nah, jendela terbuka, gerbang terbuka, terus CCTV-nya nyala, terus lampunya nyala, dan juga AC atau air conditionernya dia jalan atau menyala gitu. Coba kita ulang. Nah, ketika tidak ada ketika tidak ada pergerakan maka semuanya mati atau eh, tidak menyala untuk lampu. Baik, sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.